Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hesti Novianti dengan NIM 3402190081. Kelas Manajemen D reguler semester 4. Nah, untuk pertemuan sekarang kita masuk ke pertemuan 9 melanjutkan materi minggu kemarin yaitu di pertemuan 8. Nah, untuk pertemuan 9 ini kita masuk ke materi reliabilitas. Nah, untuk data-datanya kita menggunakan data-data di pertemuan ke-8 yaitu minggu kemarin. Nah, untuk materi reliabilitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu reliabilitas itu apa. Nah, untuk reliabilitas yaitu reliability, keterpercayaan, menunjukkan pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Kita mengenal ada dua jenis reliabilitas yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada tulisan ini kita hanya membahas mengenai reliabilitas internal. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua atau split half. Menurut Sakaran secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk. Keandalan dari kisaran 0,70 bisa diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menggunakan teknik belah dua. Yang pertama, siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Nah, kita sudah menyiapkan data-data kuesioner dari pertemuan ke-8, yaitu minggu kemarin. Nah, untuk yang kedua, pisahkan instrumen genap dan ganjil. Yang ketiga, hitung skor total instrumen genap dan instrumen ganjil. Yang keempat, buat rekapan total skor ganjil genap. Dan yang kelima, hitung korelasi genap dan ganjil. Nah, langsung saja kita ke praktik. Dan untuk langkah yang pertama, siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Nah, untuk datanya kita bawa dari pertemuan ke-8, namun kita harus mengcopy paste terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali, tekan Ctrl, tarik, lalu lepaskan. Nah, ini udah tercopy dan kita hanya menggunakan data ini saja. Nah, ini. Dan untuk yang lainnya bisa kita hapus dengan cara kita blok yang ingin kita hapus, lalu Ctrl Min. Oke, nah ini udah terhapus. Dan untuk yang ini juga sama, menggunakan Ctrl Min, lalu oke. Ini juga Ctrl Min lalu oke. Nah, kita hanya menggunakan data ini saja. Untuk langkah pertama sudah selesai. Kita sudah menyiapkan datanya. Dan untuk langkah yang kedua yaitu pisahkan instrumen genap dan ganjil. Nah, untuk memisahkan kita copy paste terlebih dahulu. CTRL-C, kita klik di sini, lalu CTRL-V. Nah, ini sudah kita copy paste, lalu kita edit lagi. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita pilih yang mana yang ganjil dan yang genap.
Nah, di sini kita isi dengan ganjil dan di sini genap. Nah, untuk ganjil kita hapus angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita blok. Lalu klik kanan, delete, lalu oke. Dan untuk genap yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita blok. Dan 9. Lalu klik kanan, delete, dan oke. Nah, ini udah terbentuk ganjil dan genap. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu hitunglah total instrumen ganjil dan genap. Nah, sebelum itu kita geserkan dulu yang genap ke sebelah kanan. Nah, ini saya sudah geserkan. Lalu di sini isi dengan jumlah. Dan ini juga. Nah, untuk jumlah kita blok saja semuanya yang ganjil lalu ke auto sum. Kita blok lalu di sum dan tarik. Nah, ini hasilnya. Nah, kita sudah totalkan instrumen genap dan ganjil. Lalu langkah yang keempat yaitu buat rekapan total skor genap dan ganjil. Jadi kita buat di sini untuk rekapannya. Di sini ganjil dan genap. Kita buat tabelnya. Nah, untuk mengisi rekapannya menggunakan rumus sama dengan lalu klik di jumlah yang ganjil, lalu enter, dan tarik. Dan untuk yang genap sama kayak yang ganjil, sama dengan kita klik di jumlah, lalu enter, dan tarik. Nah, ini sudah ada rekapan dari ganjil dan genap. Nah, untuk langkah terakhir, yaitu langkah kelima, hitunglah korelasi genap dan ganjil. Nah, di sini kita menghitung data ini reliable atau tidak. Nah, di langkah kelima ini ada tambahan. Nah, untuk sekarang, pertemuan sekarang kita membutuhkan data analisis yang ada di menu data. Nah, namun di sini belum terdapat data analisis, jadi kita adakan dengan cara klik kanan,
Nah, kita lihat di menu data. Nah, di sini sudah ada data analisis. Jadi, bisa kita pakai sekarang. Nah, untuk menghitung korelasi menggunakan cara klik di menu data, ke data analisis, lalu pilih korelasi, lalu oke. Nah, untuk input range, kita klik di sini, kita blok dari sini sampai sini, lalu enter. Kita centang label inverse law, lalu pilih output range, kita klik di sini, lalu klik di mana kita mau simpan hasilnya. Saya mau menyimpannya di sini, lalu klik, lalu enter, lalu oke. Nah, ini merupakan hasil dari korelasi. Nah, bisa kita lihat dari materi. Menurut Sakaran, secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Nah, di sini terdapat nilai 0,737, jadi dapat disimpulkan bahwa dapat diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pengunjung adalah 0,74. Artinya, tingkat kepercayaan hasil responden adalah bisa diterima. Nah, untuk jumlah pengunjung, jumlah pembeli sudah saya siapkan tabel dan data-datanya. Jadi langsung bisa kita hitung. Nah, untuk jumlah pengunjung atau X2, kita isi dulu jumlahnya, kita blok, lalu ke autosum. Nah, ini hasilnya untuk ganjil, dan untuk yang genap, kita blok, lalu autosum. Nah, ini hasil untuk genap. Setelah itu kita rekap total. Untuk ganjil sama dengan kita klik di sini lalu enter dan tarik. Dan untuk genap sama dengan jumlah, kita enter lalu tarik. Nah, setelah kita rekap, langsung ke menghitung korelasi. Nah, untuk menghitung korelasi sama seperti kualitas pengunjung, di menu data, lalu ke data analisis, di korelasi, lalu oke. Nah, untuk ini kita hapus dulu karena beda. Kita klik di sini, lalu blok di sini sampai sini, lalu enter. Nah, ini udah tercentang. Lalu kita ganti untuk output. Kita klik saja di sini, lalu enter. Dan oke. Nah, ini hasilnya untuk korelasi di jumlah pengunjung. Jadi dapat disimpulkan bahwa diperoleh angka reliability pada variabel jumlah pengunjung adalah 0,79. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah bisa diterima. Nah, ini merupakan jumlah pengunjung atau X2. Nah, untuk jumlah pembeli langsung kita totalkan.
kita blok langsung ke AutoSum. Nah, ini untuk ganjil, kita blok ke AutoSum, lalu tarik. Nah, setelah itu langsung kita ke rekap total. Untuk rekap total menggunakan rumus sama dengan klik di jumlah lalu enter. Untuk genap sama dengan klik di jumlah lalu enter. Kita blok lalu tarik. Nah, ini merupakan rekapan total. Setelah ini kita langsung ke korelasi, masuk ke menu data analisis, lalu korelasi, oke. Nah, di sini settingannya sudah benar. Ini sudah di R3 sampai S23. Kita enter. Ini sudah dicentang. Lalu di output. Ini kita hapus. Kita pilih di sini. Lalu enter. Dan oke. Nah, ini merupakan hasil dari korelasi di jumlah pembeli. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel jumlah pembeli adalah 0,80. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Nah, itu merupakan hasil dari menghitung reliability. Untuk kualitas pelayanan, respondennya bisa diterima. Jumlah pengunjung respondennya juga bisa diterima. Dan untuk jumlah pembeli respondennya itu baik. Nah, supaya bisa membedakan antara tugas yang kemarin dan tugas yang sekarang, kita ganti namanya, klik 2 kali, diganti oleh reliability X1 untuk X1. Dan kita ganti warnanya. Dan untuk yang X2 juga sama. Kita ganti reliability X2. Kita ganti warnanya. Dan untuk jumlah pembeli pun sama. Reliability Y. Lalu menggunakan warna. Nah, ini merupakan praktik dari pertemuan ke-9, yaitu menghitung reliability. Nah, itu saja praktik dari saya untuk menghitung reliabilitas. Sekian dari praktik saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.